Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah Metodologi Studi Islam dengan judul Bedah Kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang disusun oleh kelompok 6 yang beranggotakan 1. Ummaha Fadila Imama, 2. Putri Nur Aini, 3. Revi Atista, 4. Nur Afifah Koniati. Kata pengantar. Kitab-kitab atau buku-buku tentang hadis sudah banyak beredar di kalangan masyarakat saat ini. Di antaranya adalah kitab Al-Arba'in An-Nawawi yang kebanyakan ditemukan dalam bentuk kitab atau buku. Sehubungan dengan perkembangan zaman dan juga teknologi yang sangat cepat, maka untuk mempelajari hadis Nabi seperti Al-Arba'in An-Nawawi ini bisa jauh lebih mudah dan efisien. Oleh karena itu, dibuatlah aplikasi ini agar dapat digunakan dengan lebih ringkas seiring dengan perkembangan zaman. Semoga bisa bermanfaat. Kemudian, data-data kitab, judul Kitab Arba'in Nawawi, penulis Abu Zakaria Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, wafat 676 Hijriah, penerbit Darussalam cetakan kedua, tahun 1428 Hijriah atau 2007 Masehi, tahqiq Muhammad Awal Haikal, edisi terjemah Arba'in Nawawi matan dan terjemahnya, penerjemah Abu Zuhrah At-Taibi, penerbit terjemah Pustaka Syabab Surabaya. Berikutnya, biografi penulis kitab. Nama lengkapnya adalah Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Mari Al-Khuzami. Dia dikenal dengan sebutan An-Nawawi karena namanya dinisbahkan kepada tempat kelahiran dan tempat wafatnya di Nawa, sebuah negeri di Hauran dalam kawasan Syam atau Syria. Dia lahir pada bulan Muharram 631 Hijriah atau 1233 Masehi di desa Nawa. Kemudian berikut ini adalah isi kitab hadis kedua tentang iman, Islam, dan ihsan. Dari Umar radhiyallahu anhu juga ia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyadarkan lututnya kepada lutut beliau, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Dia bertanya, "Ya Muhammad, kabarkan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam adalah Anda bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika Anda mampu menempuh jalannya. Kemudian lelaki itu berkata, "Engkau benar, kami heran terhadapnya." Dia yang bertanya sekaligus membenarkannya. Lelaki itu berkata lagi, "Kabarkanlah kepadaku tentang iman." Beliau menjawab, Anda beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan Anda beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Lelaki itu menjawab, "Engkau benar." Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang ihsan." Beliau menjawab, Anda menyembah Allah seolah-olah melihatnya. Jika Anda tidak bisa melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihat Anda. Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang hari kiamat." Beliau menjawab, "Tidakkah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya?" Dia berkata lagi, "Kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya." Beliau menjawab, jika seorang budak wanita melahirkan majikannya, dan jika Anda melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, dan mengembala kambing saling bermegah-megahan mendingikan bangunan. Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam sejenak, lalu beliau berkata, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya itu?" Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, sesungguhnya dia Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 8. Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan banyak 30 faidah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang utama adalah bahwa Islam memiliki 5 rukun dan iman mencakup 6 rukun. Islam adalah amalan-amalan anggota badan dan iman sebagai amalan hati.
Sedangkan penjelasan tentang ihsan yaitu manusia beribadah kepada Tuhannya dengan ibadah yang mengharapkan dan menginginkan seolah-olah ia melihatnya, sehingga ia ingin sampai kepadanya. Jika ia sampai tidak pada tingkatan tersebut, maka kepada derajat kedua yang itu beribadah kepada Allah karena takut dan menghindari siksanya. Mengenai hari kiamat merupakan ilmu yang tersembunyi sehingga barang siapa yang mengklaim mengetahuinya, maka ia berdusta. Hari kiamat hanya memiliki tanda-tanda. Pertama yang sudah berlalu, kedua muncul dalam bentuk baru, dan ketiga tidak datang persis menjelang hari kiamat. Yang ketiga adalah tanda-tanda terbesar seperti turunnya Isa putra Maryam dan Ya'juj dan Ma'juj, dan terbitnya matahari di tempat terbenamnya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan kitab. Yang pertama, kelebihan, kitab Arba'in Nawawi sangat cocok dipelajari bagi semua kalangan, terkhusus bagi yang belum mendalami ilmu hadis diroyah, sehingga tidak perlu repot menelusuri kualitas hadis-hadisnya. Sebab kebanyakan hadis di dalam Arba'in Nawawi dinukil dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim, serta sanad yang tidak disertakan secara lengkap akan memudahkan orang-orang yang hendak menghafalnya. Kemudian yang kedua, kekurangan, kitab ini memuat sejumlah hadis-hadis hukum dan disusun sesuai bab-bab dalam ilmu fikih. Namun sanad hadis tidak disebutkan secara lengkap. Kemudian disebutkan siapa yang meriwayatkannya dari para penulis kitab, semisal Al-Bukhari atau Ibnu Majah dan lain-lain. Syukran katsir, semoga bermanfaat dan maaf bila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Dari kami, kelompok 6, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.